Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai konsep anak menurut berbagai pandangan ilmu. Pandangan psikologi dan pendidikan terhadap anak. Para psikolog menyatakan ada 5 tahap perkembangan yang dialami pada masa anak-anak. Pertama, periode pranetal, yaitu periode konsepsi sampai lahir. Kedua, periode bayi mulai dari kelahiran hingga akhir minggu kedua. Ketiga, akhir minggu kedua, masa kelahiran akhir tahun kedua. Keempat, awal masa kanak-kanak 2 sampai 6 tahun. Dan yang kelima, akhir masa anak-anak 6, 10, atau 12 tahun. Berikutnya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, dan kepribadian. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pandangan agama terhadap anak. Nah, teman-teman, berikut penjelasan mengenai bagaimana sih pandangan agama terhadap anak. Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada orang tuanya. Untuk itu, anak harus dirawat dan diasuh dengan baik agar tumbuh dan berkembang, baik jasmani maupun rohani. Setiap manusia pastinya diciptakan untuk menjadi hambanya. Di dalam ajaran agama Islam juga dinyatakan bahwa anak-anak dilahirkan dalam keadaan suci. Dengan kata lain yaitu fitrah. Fitrah yang dimaknai dengan anak-anak dilahirkan tanpa dosa dan memiliki kecenderungan untuk beragama tauhid. Di dalam Al-Quran pun, untuk menyebutkan manusia, Al-Quran terkadang menggunakan istilah yang pertama yaitu Al-Bashar, yang kedua Al-Insan, An-Nas, Al-Ins, Abdullah, Khalifatullah, dan yang terakhir Bani Adam. Itulah tadi penjelasan bagaimana pandangan agama terhadap anak. Intinya anak adalah titipan. Nah, kalau titipan harus dijaga dengan baik ya ayah dan ibu. Kita lanjut pembahasan berikutnya yuk. Pembahasan yang selanjutnya yakni bimbingan dan konseling. Anak sebagai individu dalam masa perkembangannya memiliki dorongan untuk melakukan yang terbaik dan beradaptasi dengan perubahan yang dialaminya. Pengalaman masa kanak-kanak merupakan fase penting dalam perkembangan seluruh rentang kehidupan dan pembentukan kehidupan pribadi seseorang. Dalam proses perkembangannya, anak juga memiliki cara mengungkapkan emosi atas pengalamannya yang berbeda dengan orang dewasa. Ini dikarenakan anak masih sangat terbatas dalam memaknai setiap peristiwa dan memecahkan masalah yang dialaminya. Setiap anak akan memiliki konsep diri yang berbeda dalam berbagai ragam bentuk dan kadar yang menentukan perwujudan kualitas kepribadiannya. Konsep diri dapat bersifat positif dan negatif. Pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut perlu difasilitasi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satu layanan yang perlu dilakukan dalam membantu perkembangan anak tersebut adalah kegiatan bimbingan dan konseling. Sebagian sebuah layanan yang sifatnya membantu, membimbing dan konseling merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan pendidikan selain kegiatan pengajaran dan pelatihan. Cukup sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.